Sobat Sehat Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Salam sehat, sehat dan bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa pada podcast kita. Perkenalkan, nama saya Desti Iswandari. Saya sebagai fisioterapis di RS Mardi Rahayu. Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Nadia Kurnia SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Halo Dokter Nadia, apa kabar? Silakan Dokter Nadia menyapa Sobat Sehat di rumah. Terima kasih Mbak Desti. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Nadia Kurnia, SPKFR, dokter rehabilitasi medik di RS Mardi Rahayu. Sobat Sehat, seringkali masyarakat bahkan tenaga kesehatan mengalami nyeri punggung bawah. Bahkan nyerinya itu terasa panas dan ada rasa kebas, kesemutan. Nah, kita akan membahas tentang pentingnya rehabilitasi medik pada hernia nukleus pulposus atau HNP bersama dengan narasumber kita Dr. Nadia Kurnia, SPKFR. Silakan dokter, kita mulai diskusi kita hari ini. Dokter, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya HNP itu dan apa bedanya dengan nyeri punggung bawah biasa. Terima kasih Mbak Desti atas pertanyaannya. Jadi, nyeri punggung bawah itu merupakan suatu gejala yang tidak spesifik dan bisa disebabkan oleh berbagai macam gangguan. Jadi, salah satunya itu gangguan yang disebabkan karena ototnya. Ototnya ini menjadi kaku atau kencang. Nah, biasanya bila nyeri punggung bawah dikarenakan gangguan pada otot, pasien mengeluh kencang pada punggungnya dan itu pada area yang otot yang terasa tegang. Lalu ada juga gangguan yang terjadi pada tulangnya. Jadi pada gangguan tulang ini bisa terjadi karena macam-macam. Bisa karena tulangnya yang patah atau bahasa medisnya itu fraktur, lalu tulang belakang yang bergeser atau spondylolistesis, atau adanya proses degeneratif atau yang namanya spondylosis. Selain itu bisa juga karena gangguan pada jaringan penyangganya atau ligamen. Bisa juga infeksi, lalu kemudian masalah pada organ dalam yang menyebabkan revert pain atau nyeri alih pada punggung. Lalu yang paling umum itu terjadi karena hernia nukleus pulposus. Nah, ini yang disebut dengan HNP. Jadi HNP ini adalah kondisi ketika inti lunak dari bantalan tulang belakang yang disebut dengan nukleus pulposus itu menonjol keluar melalui cincin annulus fibrosus. Nah, cincin annulus fibrosisnya itu sudah mengalami pelemahan sehingga cairan bantalan ini bisa keluar gitu. Penonjolan ini dapat menekan akar dari saraf yang ada di tulang belakang dan terjadi bisa di berbagai segmen, mulai dari leher atau servikal sehingga menyebabkan nyeri dari leher menjalar sampai tangan atau pada punggung. Nah, itu biasanya menyebabkan nyeri punggung menjalar sampai seperti ke depan, ke arah dada, dan bisa juga terjadi pada area punggung bawah. Nah, pada area punggung bawah itu menyebabkan nyeri yang menjalar sampai ke kaki atau yang disebut juga dengan sciatica. Kira-kira untuk tanda dan gejala yang sering dialami pasien itu apa saja ya dokter? Ya, jadi untuk tanda gejalanya pada saraf kejepit itu yang terkena pertama nyeri, jadi saraf sensoriknya yang terkena. Nah, bila nyeri, berarti gejalanya ini tergantung yang tadi, nyeri menjalar dan rasanya itu seperti kesemutan atau seperti ketusuk-tusuk atau seperti terbakar. Nah, itu nyeri yang bersifat neurogenik. Lalu kemudian yang kedua, selain saraf sensorik yang terkena, bisa juga terkena pada saraf motoriknya. Nah, bila terkena saraf motorik, berarti pasien mungkin mengalami kelemahan. Nah, kelemahannya itu tergantung dari area lesinya. Misalnya pada area servikal, berarti mengalami kelemahan mungkin pada otot-otot di leher dan juga bisa ke tangan gitu. Lalu untuk area yang misalnya pada area lumbal atau punggung belakang bisa menyebabkan kelemahan pada otot-otot kakinya sehingga pasien biasa mengeluh jalannya menjadi berat. Lalu selain itu, saraf-saraf yang bisa terkena juga saraf-saraf otonom. Misalnya pada saraf untuk berkemih sama buang air besar. Bila terkena, berarti mungkin pasien mengeluh
tidak bisa merasa atau tidak bisa menahan untuk buang air besar dan buang air kecil. Begitu ya dokter. Lalu untuk peran rehabilitasi medik untuk pasien-pasien HNP itu bagaimana ya dokter? Ya, rehabilitasi medik ini memiliki peran yang penting dalam menangani, mengurangi nyeri, lalu memperbaiki fungsi, serta mencegah kekambuhan dari gejala HNP. Jadi tujuan dari rehab ini tidak hanya untuk mengurangi gejala, tetapi juga memulihkan kemampuan pasien untuk kembali beraktivitas seperti semula. Kalau begitu tidak cuma terapi fisik saja ya dokter ya? Betul. Jadi prinsip dari rehab ini melibatkan pendekatan yang multidisiplin. Jadi mencakup mulai dari fisioterapi dengan berbagai terapi fisik, lalu kemudian terapi okupasi untuk mengajarkan pasien PBM atau proper body mechanic, dan ortotik prostetik dengan korset atau cervical collar. Selain itu, kita juga harus tetap mengedukasi pasien serta memodifikasi aktivitas sehari-harinya. Nah, semuanya ini dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan pasiennya. Bisa dijelaskan lebih detail dokter, bagaimana tahapan penata laksanaan rehabilitasi medik pada pasien HNP? Ya, jadi untuk tata laksana rehab medik pada HNP itu dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, ada fase akut. Nah, fase akut itu adalah waktu di mana onset gejala atau gejala itu mulai terjadi, biasanya dari mulai awal sampai 2 minggu. Nah, fokus utamanya itu pada fase akut itu adalah mengurangi gejalanya. Jadi mengurangi nyeri dan inflamasinya. Pada fase ini, biasanya kita memberikan modalitas fisik sebagai tambahan terapi dari obat-obatan yang sudah diberikan. Nah, obat-obatan yang bisa diberikan pada pasien dengan HNP itu biasa anti nyeri dan obat pelemas otot. Nah, selain obat-obat ini, kita berikan modalitas, dan modalitas ini dapat bermacam-macam. Misalnya, modalitas dingin. Nah, modalitas dingin yang dapat kita berikan itu bisa mulai dari yang paling mudah, kopek atau kompres dingin. Lalu kemudian, kalau dengan alat, kita bisa berikan juga dengan krioterapi, yang jadi kayak alat untuk menyemprotkan udara dingin ke area yang nyeri. Lalu kemudian ada lagi modalitas panas. Modalitas panas itu dapat dibagi menjadi 2, yang superficial atau yang mengenai permukaan yang lebih luar. Nah, itu biasa kita berikan dengan kompres hangat atau juga dengan inframerah atau infrared, dan yang lebih dalam itu biasanya dinamakan dengan diatermi. Jadi diatermi itu ada macam-macam, ada yang shortwave diatermi atau yang microwave diatermi, dan juga ada ultrasound diatermi. Lalu kemudian kita juga bisa memberikan modalitas listrik. Nah, yang ini yang biasa kita sebut dengan TENS atau transcutaneous electrical nerve stimulation. Lalu selain itu juga kita bisa sebenarnya memberikan modalitas air. Jadi pasien kita suruh untuk melakukan terapi di kolam renang atau di kolam hidroterapi, atau juga disemprot dengan aliran air di kolam whirlpool. Nah, pada pasien fase akut karena masih nyeri, kita anjurkan pasien untuk istirahat, tapi istirahatnya juga tidak boleh terlalu lama dan harus tetap beraktivitas setelah itu. Nah, selain itu karena masih nyeri, kita juga bisa mengistirahatkan pasien dengan memberikan korset atau neck collar tergantung area yang terkena. Nah, yang fase kedua itu adalah fase subakut. Fase subakut itu terjadi pada onsetnya itu 2 minggu sampai 3 bulan setelah onset. Nah, biasanya saat itu kan karena kita sudah terapi, nyerinya mulai berkurang. Nah, setelah nyerinya berkurang, kita mulai lakukan latihan mobilisasi ringan dan peregangan otot punggung. Kenapa ini penting? Karena otot-otot ini, jadi otot-otot yang bekerja ini kan akan jadi lebih fleksibel, tidak kaku terus. Lalu sirkulasinya juga menjadi lancar, dan bila ada inflamasi atau kebengkakan, nah bengkaknya bisa berkurang. Selain itu, karena sudah tidak terlalu nyeri, kita juga bisa memberikan modalitas alat yang namanya traksi. Nah, traksi itu jadi seperti ditarik. Nah, gunanya untuk merelaksasikan otot yang teregang, yang kencang, dan membantu proses sentralisasi. Jadi sentralisasi itu kan kalau tadi yang saya sudah jelaskan, kalau nyeri punggung itu kan nyeri HNP kan menjalar dari punggung, menjalar sampai kaki. Nah,
Proses sentralisasi itu karena jepitan sarafnya dibantu untuk masuk sedikit-sedikit, jadi nyerinya itu misalnya tadinya sampai telapak kaki bisa naik perlahan sampai terlokalisir di punggung saja, seperti itu. Lalu fase yang ketiga itu fase kronik. Fase kronik itu onsetnya 3-6 bulan setelah onset. Nah, fokusnya itu bergeser, sudah hanya mengurangi nyeri dan peregangan, tapi kita harus tetap menguatkan otot-ototnya. Nah, otot yang dikuatkan itu jadi otot-otot punggung belakang, lalu kemudian otot diafragma yang bagian atas, dan otot pelvis di bagian bawah. Karena semua yang di otot-otot dan serta juga otot abdomen. Nah, semua itu kan merupakan otot-otot yang menyangga dari punggung belakang. Nah, caranya kalau untuk diafragma kita latihan napas. Lalu untuk otot pelvisnya kita latihan seperti pelvic tilt bisa, lalu senam Kegel itu juga bisa. Lalu kemudian untuk punggungnya kita bisa lakukan seperti plank atau misalnya bridging itu bisa. Nah, latihan ini penting untuk dilakukan agar tulangnya menjadi lebih stabil dan tidak mudah mengalami kekambuhan. Untuk latihannya, kita bisa tampilkan nanti di sini. Hai Sobat Sehat Madi Rahayu, perkenalkan saya Dr. Nadia Kurnia, SPKFR bersama dengan Visio Yosua. Kami dari Instalasi Rehabilitasi Medik RS Madi Rahayu Kudus akan membagikan tips latihan untuk Sobat Sehat yang mengalami nyeri punggung bawah atau low back pain. Sobat Sehat dapat melakukan latihan sederhana di rumah jika mengalami keluhan nyeri punggung bawah yang ringan maupun yang sedang. Latihan ini akan bermanfaat untuk yang pertama, mengurangi kekakuan otot. Untuk yang kedua, menjaga dan meningkatkan lingkup gerak sendi. Untuk yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot. Dan keempat, mengurangi nyeri. Namun demikian, ada beberapa kondisi yang tidak diperbolehkan melakukan latihan ini atau perlu pengawasan dokter dalam melakukannya, yaitu kondisi yang pertama, di mana terdapat nyeri akut atau nyeri yang hebat. Yang kedua, adanya instabilitas struktur tulang, misalnya ada patah tulang atau kondisi jatuh dan mengalami benturan. Yang ketiga, adanya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Keempat, adanya kondisi demam atau adanya inflamasi akut. Dan kelima, pasien dengan gangguan hemodinamik, yaitu tekanan darah yang tinggi, terlalu rendah, atau mengalami sesak napas. Perlu diperhatikan, hentikan latihan apabila nyeri bertambah dan segeralah menemui dokter atau fisioterapis. Berikut gerakan-gerakan yang dapat Sobat Sehat lakukan di rumah. Gerakan pertama, single knee to chest. Lakukan dengan cara tekuk satu tungkai ke arah dada. Tahan selama 5-10 detik dan luruskan kembali. Lakukan gerakan pada sisi yang lain secara bergantian. Lakukan 5 kali pengulangan pada setiap sisi. Gerakan kedua, double knee to chest. Tekuk kedua tungkai ke arah dada. Tahan selama 5-10 detik dengan bantuan kedua tangan. Dilakukan 5 kali pengulangan. Gerakan ketiga, stretching hamstring. Posisi berbaring dengan kedua tungkai lurus. Tarik salah satu tungkai lurus ke atas dan tahan selama 5-10 detik. Rasakan regangan pada paha bagian belakang. Lakukan gerakan yang sama pada sisi yang lain secara bergantian. Dilakukan 5 kali pengulangan pada setiap sisi. Gerakan keempat, trunk rotation. Posisi tidur terlentang dengan kedua lutut ditekuk. Arahkan kedua tungkai ke sisi kanan dan tahan gerakan selama 5-10 detik. Kemudian, arahkan kedua tungkai ke sisi yang berlawanan. Setiap sisi gerakan diulang sebanyak 5 kali. Gerakan kelima, bridging. Posisi tidur terlentang dengan kedua lutut ditekuk. Angkat paha ke atas dan tahan selama 5-10 detik. Ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Gerakan keenam, bird and dog. Gerakan ini berfungsi melatih kekuatan otot tubuh, bagian lengan, bokong, dan keseimbangan. Posisi merangkak, naikkan kaki ke kanan dan tangan kiri lurus sejajar dengan punggung. Tahan selama 5-10 detik. Lakukan bergantian dengan kaki kiri dan tangan kanan. Dilakukan 5 kali pengulangan setiap sisi. Nah, demikian latihan-latihan
yang bisa Sobat Sehat lakukan untuk di rumah. Tapi ingat, tetap kontrol rasa nyeri dan hentikan latihan bila nyerinya bertambah. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Selain terapi fisik, adakah untuk edukasi dan home program di rumah bagi pasien-pasien yang terkena HNP, dokter? Oh ya, edukasi pasien itu merupakan bagian yang penting untuk pasien-pasien dengan HMP. Jadi pasien ini perlu memahami ergonomi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti cara duduk yang benar, terus teknik mengangkat, serta menjaga berat badan yang ideal. Nah, kebiasaan kecil seperti kita kan kalau kita pekerja biasanya duduknya lama. Nah, itu juga penting untuk diingatkan ke pasien. Jadi supaya tidak duduk terlalu lama dan memperbaiki posisi kerjanya sehingga dapat membantu mencegah kekambuhannya. Jadi, berikut ini adalah cara-cara yang benar untuk pasien dengan HNP. Jadi, saat berdiri, kepala dan punggungnya harus tegak, perut ditarik ke dalam, lengannya harus tergantung lurus di sisi badan, dan saat membungkuk, kita harus membungkuk sedikit dengan satu kaki agar menopang di depan. Untuk duduk, punggung tegak dan bersandar penuh, saling menopang kaki, lalu kemudian kakinya kalau bisa menekuk 90 derajat dan menempel pada lantai, dan bila tidak bisa, kakinya ditopang dengan bangku kecil. Untuk saat bekerja, kita harus duduk dengan punggung yang tegak, dengan meja atau tempat menulis sedekat mungkin dengan tubuh. Saat kita mengangkat beban, kalau bisa kita jongkok dahulu, lalu kemudian mendekatkan bebannya ke arah badan, lalu kemudian baru mengangkatnya. Apakah ada peran okupasi terapi juga, dokter, untuk pasien HNP? Ya, ada. Jadi terapi okupasi ini membantu pasien untuk menyesuaikan aktivitas pekerjaannya atau aktivitas di rumah tangganya supaya tetap produktif tanpa menimbulkan nyeri. Jadi misalnya kayak kita bekerja kan di meja biasanya, nah itu diatur tinggi mejanya. Lalu kemudian misalnya kita mau mengambil barang atau barang yang jatuh, kalau bisa kita menggunakan alat-alat yang ergonomi seperti pakai tongkat supaya tidak membungkuk-bungkuk. Lalu kemudian di okupasi juga pasien diajarkan untuk latihan adaptasi kegiatan hariannya. Bagaimana dokter menilai keberhasilan rehabilitasi pada pasien HNP, dok? Ya, jadi evaluasi yang dapat kita lakukan biasanya dilakukan secara berkala, dan yang biasa kita nilai itu adalah tingkat nyerinya, kekuatan ototnya, rentang gerak, dan kemampuan fungsional. Untuk tingkat nyeri, kita bisa menggunakan visual anak scale, lalu kemudian untuk kekuatan otot, biasa kita menggunakan MMT, lalu kemudian kalau lingkup gerak kita menggunakan goniometer, dan untuk fungsinya kita menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner yang biasa kita gunakan adalah Neck Disability Index untuk pasien dengan HNP yang area servikal, dan juga Osworthy Disability Index pada pasien dengan HNP tumbal. Nah, keberhasilan ini tidak hanya dari nyerinya yang hilang, tetapi juga bagaimana pasien bisa kembali beraktivitas tanpa keluhan dan dengan postur yang lebih baik. Baik dokter, sebelum kita mengakhiri podcast kita, mungkin ada pesan terakhir bagi Sobat Sehat RS Mardi Rahayu mengenai pentingnya rehabilitasi pada pasien HNP, dok? Ya, jadi HNP bukanlah akhir dari aktivitas seseorang. Dengan penanganan yang tepat, termasuk program rehab medik yang terencana, gejala nyeri ini dapat berkurang dan pasien bisa kembali produktif. Kuncinya itu harus konsisten dalam terapi dan perubahan gaya hidup. Tidak bisa salah satu. Lalu jangan menunggu nyerinya bertambah parah, segera konsultasikan ke dokter spesialis rehab medik untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Luar biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nadia SPKFR yang sudah menyampaikan materi pada podcast hari ini, serta telah menemani saya berbincang-bincang tentang pentingnya rehabilitasi medik pada pasien HNP. Baik Sobat Sehat Rumah Sakit Mardi Rahayu, saksikan podcast selanjutnya yang tentu saja sangat informatif, menarik, dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan untuk informasi
tentang layanan RS Martirahayu, silahkan Sobat Sehat follow sosial media kita yang ada di bawah ini. Tidak terasa obrolan kita pada kesempatan ini sudah selesai dan kami mengucapkan terima kasih kepada Sobat Sehat Rumah Sakit Martirahayu yang selalu setia menyaksikan podcast kami. Semoga informasi yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Sehat semuanya. Salam sehat, sehat dan bahagia untuk kita semua.